Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel Dapur Naswa. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama kita siapkan panci di atas kompor. Selanjutnya kita tuang 1 liter santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 1 butir kelapa utuh. Jika ingin menggunakan santan instan, teman-teman bisa gunakan 3 bungkus santan instan ukuran 65 ml ditambahkan dengan air. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, ini sudah aku ikat simpul ya. Setelah itu santan kita masak agar kuenya nanti tidak mudah basi. Masak santannya sering-sering kita aduk ya, agar santan kelapanya tidak mudah pecah. Setelah santan sudah mendidih, selanjutnya kita angkat dan tunggu hingga santannya ini dingin. Setelah santan sudah dingin, selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras. Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres, jadi menggunung atau cembung seperti ini. ...150 gram atau 15 sendok makan tepung tapioka. Untuk ukuran sendok sama ya, tidak terlalu munjung atau terlalu peres. ...250 gram atau 17 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanila cair, selanjutnya kita tuang santan kelapa yang sudah kita rebus sebelumnya. Tuang santannya secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk-aduk. Aduk adonan sampai semua bahan tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Setelah adonan sudah tercampur merata dan gula pasirnya sudah larut, selanjutnya adonannya ini kita ambil dan kita sisihkan terlebih dahulu sebanyak 1200 ml. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh pewarna putih. Kita aduk terlebih dahulu dalam mangkuk kecil dengan sedikit adonan. Setelah itu baru kita campur dengan adonan yang lebih banyak ya. Lalu untuk sisa adonannya ini akan aku bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kemudian satu bagian ini kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai tercampur merata. Lalu kita beri pewarna ungu sebanyak 1-2 tetes. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk ketiga bagian yang lain. Di sini aku menggunakan warna ungu, hijau, pink dan juga kuning. Nah, seperti ini ya hasil adonannya.
Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm. Lalu kita olesi loyang dengan minyak tipis-tipis saja secara merata. Jika hasilnya mau lebih tinggi, teman-teman bisa gunakan loyang dengan ukuran 16 x 16 cm ya. Setelah sudah kita olesi merata dengan minyak, selanjutnya kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Kemudian kita tuang adonan putih sebanyak 100 ml ke dalam loyang. Sebelum menuang adonannya, bisa kita aduk adonannya terlebih dahulu agar tepungnya tidak mengendap di bawah. Kemudian kita kukus adonan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit adonan putih sudah set. Selanjutnya kita tuang adonan putih kembali sebanyak 100 ml. Jadi untuk lapisan pertama adonan putihnya sebanyak 2 kali ya bun. Lalu kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian kita tuang adonan lapis perciknya. Untuk warnanya bisa kita tuang secara acak ya, seperti ini. Lalu kita kukus selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit kita kukus, kita tuang kembali adonan putih sebanyak 100 ml. Kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lalu kita tuang kembali adonan lapis perciknya. Jadi setelah adonan putih kemudian kita lapisi dengan adonan percik. Ini kita lakukan berulang sampai adonan putihnya ini habis ya. Nah ini untuk lapisan putih yang terakhir kita tuang sebanyak 2 kali lapisan ya, seperti lapisan awal. Untuk yang terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit agar lebih tanak dan tidak mudah basi. Setelah 30 menit kita kukus, kue lapisnya sudah matang. Kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin. Nah, ini kue lapis yang sudah dingin. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam loyang. Tapi sebelum itu kita sisir bagian pinggirnya terlebih dahulu. Lalu kita balik. Selanjutnya kita potong kuenya. Untuk ketebalan bisa sesuai selera masing-masing ya. Untuk pisaunya jangan lupa kita bungkus dengan plastik atau diolesi dengan minyak ya bun, agar kuenya nanti tidak lengket pada pisau. Nah ini hasilnya cantik banget ya bun. Tekstur kuenya ini lembut banget ya, lentur dan juga legit. Mudah banget ya cara buatnya. Resep ini bisa juga dibuat untuk suguhan, isian snack box, atau bisa juga untuk ide jualan kalian. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep Dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.